surasa suaraku untuk ujung di Portimio nang nasa jomaharaku memuji debata tokno Amadona saosaki bain pasangat Tuhani. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita melanjutkannya, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tingkah laku dan perbuatan lahir dari pikiran. Merubah tingkah laku dan perbuatan berarti kita harus merubah cara kita berpikir. Itulah yang kita lihat dalam pergumulan Yeremia. Yeremia melihat bahwa bangsa Yehuda berpikir bahwa selama bait Allah ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka berpikir Tuhan akan selalu melindungi bait-Nya. Karena itu bangsa Israel tidak akan pernah kalah berperang melawan bangsa-bangsa lain. Selain itu mereka berpikir dengan adanya bait suci, maka mereka akan selalu diampuni dosanya dan kesalahannya. Mereka cukup datang ke bait Allah, memberi korban bakaran, dan Allah akan kembali menyertai mereka. Pemahaman-pemahaman seperti ini membawa bangsa Yehuda menjadi bangsa yang jauh dari Tuhan. Mereka secara lahiriah kelihatan menyembah Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Yeremia, Tuhan menegur bangsa Yehuda. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan selalu ada di bait-Nya. Apalagi bait-Nya itu dijadikan sarang penyamun oleh orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak mereka kenal. Tuhan mengingatkan bahwa Dia akan meninggalkan bangsa Yehuda sekalipun ada baiknya di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teguran Yeremia menekankan bahwa tidak boleh memiliki dualisme kehidupan. Yaitu ketika di bait Allah kelihatan rohaninya luar biasa. Namun ketika ia berada di luar, kegiatan-kegiatan kerohanian hidupnya tidak berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Sikap dualisme itu akan membuat mereka kehilangan kesempatan bersama dengan Allah. Karena itu harus bertobat dan membaharui hidup. Sebagai orang yang telah merubah tingkah laku dan perbuatannya, seharusnya kita lebih peka, mengarahkan pandangan terhadap realitas kehidupan yang ada. Kita bisa menolong mereka yang membutuhkan melalui tindakan dan perbuatan kita.
melalui kasih, kebenaran, dan keadilan. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, perbaharuilah tingkah lakumu. Perbaharuilah perbuatanmu. Tapi untuk bisa semuanya itu, perbaharui pikiranmu. Terarahlah pikiranmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memulai kehidupan yang baru. Tentu saja Tuhan menginginkan kami berbuah. Tapi lebih dahulu, buah itu ada pada diri kami. Perubahan pikiran kami yang terarah kepada Yesus Kristus. Sehingga membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan itulah kami akan menyapa, menolong sesama manusia. Bapa di surga, berkati kami dan kuatkan kami. Berkati juga gerejamu, supaya senantiasa melalui gerejamu kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Terimalah berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.